Assalamualaikum Bu Dwi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ani, selamat siang Bu Ani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Masih semangat ya? Tetap selalu semangat ya Bu. Nah, bagus, oke. Untuk hari ini karena saya dengar Bu Dwi mau melakukan coaching ya? Betul Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Haris. Mau melakukan coaching dengan Bu Haris. Sebelum coaching nih Bu, persiapan apa sih yang sudah disiapkan oleh Bu Dwi sebelum coaching? Untuk persiapannya, yang pertama itu tentunya waktu ya Bu. Saya sudah melakukan janjian dengan Bu Haris kalau hari ini akan melakukan coaching. Dan yang kedua itu adalah tempat Bu. Saya menggunakan ruang kelas 1 ini untuk melakukan coaching dengan Bu Haris. Dan yang ketiga ini, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan Bu untuk menggali permasalahan yang Bu Haris hadapi. Sudah siap sekali ya Bu? Sudah siap Bu. Dari persiapan tadi, kompetensi apa nih yang disiapkan untuk melakukan coaching nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran guru, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching nantinya. Oke, berarti kompetensinya sudah disiapkan ya Bu? Sudah Bu. Semoga nanti berjalan lancar ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, mana nih Bu kompetensi yang ingin difokuskan pada kegiatan coaching? Dari ketiga kompetensi
tidak baik kan Bu dalam pembelajaran, kok hasilnya kurang baik ke anak-anak, ya misalnya mereka anak. Jadi saya merasa itu hal yang perlu ditingkatkan gitu Bu. Jadi saya ingin hari ini ingin bercerita pada Bu Dwi mengenai masalah saya. Baik Bu, coba ceritakan kepada saya bagaimana masalah yang sedang Bu Maris hadapi. Ini ya Bu, ada beberapa murid saya itu Bu, jadi dalam kelompok diskusi itu Bu, jadi mereka tidak bisa berdiskusi dengan baik dengan temannya. Jadi dia nggak semangat, hanya diam saja saat teman-temannya berdiskusi, dia hanya diam, dan saat kegiatan presentasi juga Bu, dia tidak bisa mempresentasikan dengan baik yang seharusnya begitu Bu. Gitu Bu Maris. Berarti murid di kelas Bu Maris itu kurang semangat dalam belajar ya Bu? Iya, mereka tadi Bu belum, iya Bu, tadi belum semangat itu Bu. Nah, selama ini proses pembelajaran seperti apa sih yang Saya melaksanakan diskusi Bu, jadi saya buat kelompok kecil, ada 4 anak itu Bu, satu kelompok. Kemudian mereka saya ajak berdiskusi. Kemudian setelah berdiskusi saya meminta mereka untuk tampil presentasi di depan Bu. begitu Bu. Nah, pernahkah Bu Maris melakukan pembelajaran yang menarik bersama anak yang sekiranya membuat siswa itu merasa senang begitu Bu? Apa ya Bu? Pernah sih Bu, saya menggunakan waktu itu pembelajaran IPAS Bu di kelas saya memakai pesawat dari kertas itu loh Bu, ya melipat sendiri. Nah, jadi saya menggunakan pesawat kertas itu, ternyata anak semangat Bu, jadi dia membuat pesawat dari kertas, kemudian memainkannya. Mereka itu tampak senang, diajak belajar sambil bermain gitu Bu. Nah, selain itu, apa Bu tindakan lain dari murid yang kurang semangat itu? Ya Bu, sebetulnya itu kemarin itu saya sudah pernah nanya kepada wali murid itu anak gimana ini Bu, kayak gitu. Terus mungkin ternyata mereka setelah dengan orang tuanya mungkin kan bisa lebih dekat kan, mungkin bisa menceritakan hal-hal yang mereka inginkan. Itu ternyata gini Bu, mereka suka pakai permainan Bu dalam belajar. Jadi ada benda-benda alat kompleks seperti itu. Jadi berarti bisa disimpulkan bahwa murid-murid Bu Maris itu membutuhkan alat peraga yang konkret ya Bu untuk menumbuhkan semangat dalam belajarnya. Berarti Bu Maris sudah menemukan penyebab dari kurangnya semangat belajar pada murid Bu Maris. Kira-kira itu langkah apa yang akan Bu Maris lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kan gini Bu, tadi sudah saya sudah berbicara dengan orang tua dan tahu bahwa mereka itu suka pakai alat-alat peraga mainan itu kan Bu. Langkah selanjutnya mungkin saya mau pakai model biasa lah Bu. Jadi saya mau buat alat-alat peraga dalam pembelajaran saya Bu. Oke, sudah sekali Bu Maris. Rencana yang bagus. Kira-kira nih Bu Maris, apa komitmen dari Bu Maris dalam melaksanakan aksi nyata tadi? Untuk teman-teman mungkin nanti untuk alat peraganya saya buat berbagai macam ya Bu. Jadi kan kemarin baru ada mata pelajaran IPA saja. Jadi nanti bisa saya kembangkan untuk ke semua mata pelajaran yang ada di kelas 4 Bu. Baik, berarti Bu Maris sudah menemukan solusi dari kurangnya semangat belajar anak tersebut ya Bu? Ya Bu. Sekarang, adakah pihak-pihak terkait yang akan Bu Maris ajak kerjasama Bu? Iya Bu. Untuk yang saya ajak mungkin saya mau tanya dulu Bu dengan kepala sekolah mengenai rencana saya. Setelah itu mungkin saya meminta bantuan dari rekan-rekan satu sekolah saya untuk mencari ide atau rencana-rencana yang menarik untuk dijadikan
dia yang menarik untuk murid saya Bu. Kemudian saya tidak lupa itu Bu, saya mau berkolaborasi lagi dengan wali murid saya. Kira-kira nanti kalau anaknya saya ajak bermain seperti apa yang mereka inginkan Bu. Dan terakhir itu murid saya sendiri Bu, kan bisa saya pakai asesmen gitu. Jadi sebelum pembelajaran saya tanya kalian supaya seperti apa gitu. Semoga dari rencana Bu Maris tadi akan segera dapat teratasi ya Bu. Amin Bu, semoga saja ya Bu. Nah, setelah tadi kita diskusi dari ini Bu, bagaimana nih perasaan Bu Maris sekarang? Saya merasa lega Bu, jadi saya bisa mendapatkan solusi dan ide-ide mengenai masalah yang saya hadapi Bu. Alhamdulillah ya Bu, saya juga ikut senang. Akhirnya Bu Maris telah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Maris hadapi. Nah, mengingat waktu nih Bu Maris, sekarang kan tugas kita sudah selesai nih. Kita cukupkan diskusi hari ini ya Bu. Ya Bu, saya juga berterima kasih kepada Bu Juli yang sudah berkenan saya ajak berbincang mengenai masalah saya Bu. Sama-sama Bu Terima Maris. kasih Bu Juli. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Salam. Nah, terima kasih ya untuk dia. Kami Ya, sudah menyelesaikan kegiatan coaching pada hari ini. Rasanya gimana sih ini setelah selesai kegiatan coaching? Alhamdulillah perasaan saya itu sudah lega dan senang Bu. Akhirnya Bu Maris menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya di kelas. Gitu ya, Bu ya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Dwi dalam perkembangan kompetensi dalam keterkaitan ketercapaian indikator dalam proses coaching? Itu Bu, tadi saya itu sudah melakukan coaching dengan alur kita dan berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan, yaitu Bu Maris sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu. Nah, sebagai observer, saya tadi sudah mengamati serta mencatat kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Dwi dan Bu Maris. Kegiatan coaching hari ini sudah bagus, sudah menggunakan alur kita, sudah berjalan sesuai dengan rencana, hasilnya juga sesuai yang diharapkan. Bu Dwi sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, bisa menggali ide-ide dari Bu Maris, dan Bu Maris juga sudah menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, kira-kira kompetensi apa itu yang mau dikembangkan proses coaching ke depannya? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi itu adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach saya, sehingga coach saya itu terdorong untuk menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahan. Tuh, indikatornya berarti sudah tercapai ya Bu ya. Bu Maris juga sudah menemukan solusinya. Terima kasih Bu Dwi sudah memberikan kesempatan pada saya sebagai observer dalam kegiatan coaching yang Bu Dwi lakukan. Sama-sama Bu. Nah, karena kita juga waktunya ini sudah sudah habis, kita waktunya terbatas. Dari kompetensi ada pertanyaan sedikit nih Bu, pertanyaan terakhir lah. Ya Bu Maris. Kan tadi yang mau dikembangkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Betul Bu. Nah, untuk mengembangkan kompetensi itu langkah apa nih yang mau dilakukan Bu Dwi? Langkah yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya akan melakukan refleksi diri Bu untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya. Nanti saya akan perbaiki ketika melakukan coaching lagi. Nah,
Kemudian selanjutnya dari refleksi ini saya akan mencari referensi-referensi bagaimana cara